Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel, and in this video I'm gonna continue what I already started in my previous videos. I guess it was like a couple of months ago, and that was about the history of English. To be honest, this video was actually requested by one of the subscribers in my channel, and yeah, I got a message from him that he basically found this video quite useful for his study. So that's one of the reasons why I'm going to continue again the history of English language. So let's just get started. Okay, for this time, we are going to discuss about beginnings and transitions of Old English. Jadi, kita akan mulai membahas lebih detail sedikit mengenai Old English. So, basically, Old English adalah sebuah istilah bahasa Inggris yang digunakan di England kurang lebih selama 7 abad. Jadi dari 450 sampai 1150 AD. Nah, Old English ini disebut-sebut sebagai bahasa yang lebih ke synthetic instead of analytic. Why synthetic? Because it's basically the same as Latin. Kurang lebih sama seperti Latin, bahwa bahasa ini menggunakan atau mengandalkan yang namanya inflections atau endings. And if you don't know what inflections or endings are, then you can probably watch my previous videos about history of English. Basically, Old English has quite compact element of linguistics. Jadi udah lengkap banget dari mulai gendernya, dia punya feminine, masculine, dan juga neuter, sama seperti di Jerman. Jadi bisa dibilang Old English ini sudah tata bahasanya sudah mencakup seluruh kurang lebih struktur atau tata bahasa dari bahasa-bahasa modern yang sekarang kita kenal, seperti bahasa Jerman, bahasa Inggris sendiri, modern English, atau Perancis dan segala macam. Nah, ada masa di mana ketika Old English ini digunakan pada abad yang tadi tuh, saat itu mulai ada yang namanya perubahan bahasa Old English itu sendiri dikarenakan adanya berbagai macam faktor. Kenapa perubahan itu terjadi? Dikarenakan adanya ketidakstabilan Old English yang dipengaruhi oleh sosial, politik, dan juga budaya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai internal and external factors of why Old English developed. Perkembangan si Old English ini dipengaruhi oleh internalnya, pengaruhnya adalah dari spelling, grammar, dan juga vocabulary. Obviously mereka tetap berubah, and I also believe that even in our modern languages kayak bahasa Inggris, Jerman, Perancis, maybe in the future 10 years ahead atau 50 years ahead, pasti akan ada perubahan spelling karena semakin berkembangnya zaman ya, penambahan vocabulary dan also tata bahasa. Nah, external factornya untuk Old English adalah pengaruh dari sosial dan politik. Sekarang, I will try to explain to you 5 historical watersheds. 5 batasan sejarah atau timeline dari Old English. Ada 5 tahapan dari mulai perkembangan awal hingga timeline terakhir dari Old English. Oke. Yang pertama ada invasion of Britain. Itu ada di abad ke-5 oleh bangsa Germanic, yang saat itu bangsa Germanic, they came to England, they came to Britain, they invaded the people there, and then they became what we call Anglo-Saxon. Jadi mereka, Germanic people ini yang berada di Britain, yang menginvasi Britain, disebut sebagai Anglo-Saxon. Nah, kehadiran mereka membuat perubahan yang terjadi pada Old English
sangat besar, terutama dalam dialek, dan cirinya itu sangat-sangat kelihatan. Ya, itu adalah pengaruh atau perkembangan yang pertama dari Old English. Perkembangan Old English yang kedua, the second historical watershed, adalah di tahun 597 AD, di mana at that time Christianity came, the coming of Christianity to Anglo-Saxon England. Jadi mulai masuknya agama Kristen ke Anglo-Saxon England di tahun tersebut. Nah, saat itu, that was the first time Old English used yang namanya, bukan use sih, tapi lebih they created the Roman alphabet. Jadi kayak abjad Romawi itu mulai dibuat untuk tulisan Old English. Karena if you remember my previous video, Old English used to use runes. Nah, itu tuh runes tuh kayak stickman gitu tulisannya. Jadi abjadnya dulu tuh dia nggak punya abjad, kita sebutnya runes yang ditulis di batu. Nah, di tahun 597 AD ini, when the Christianity came to Anglo-Saxon England, they created what we call Roman alphabet for Old English. Jadi udah mulai bisa menulis menggunakan alfabetnya. And then the third watershed atau timeline yang ketiga ada di tahun 871 sampai 99 AD. Saat itu tepat bersamaan dengan the reign of King Alfred the Great di West Saxon Kingdom. Jadi masa-masanya si Raja Alfred ini dibilang kayak Alfred the Great gitu, itu adalah sebutannya di West Saxon Kingdom. Jadi ada bagian dari Britain itu yang West Saxon Kingdom, kerajaan West Saxon. Nah, ketika Alfred ini berkuasa di masa kejayaannya dia, Old English mulai berkembang lagi. Old English mulai naik derajat, yaitu menjadi bahasa yang cukup prestis dan mempunyai nilai status. Jadi kayak only for some people, only for kayak kingdom, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan bahasa ini, dan whenever you speak this language, you will sound as if you were part of the kingdom. Dan yang keempat, ada di abad ke-10, yaitu di Benedictine Reform, reformasi Benedictine. Benedictine Reform ini adalah perubahan atau reformasi masa di mana religious society kayak berkembang. Jadi semua orang agama Kristen di situ mulai berkembang lagi, semua orang mulai faithful, kayak religious gitu to Christianity. Nah, di masa itu Old English berubah lagi, berkembang lagi, tidak hanya di sebatas prestis bahasa di kerajaan, tapi mulai digunakan untuk sastra atau literatur. Nah, perkembangan Old English mulai berkembang lagi ke literatur. Nah, yang terakhir, the Norman Conquest. Ini adalah yang the last historical watershed di tahun 1066. I believe if you study English literature, or kalau kalian belajar sastra di kampus kalian, then this year should be very familiar to you. Karena saat ini adalah di mana penaklukan Norman Conquest, ya. And maybe next time we will try to find out what actually Norman Conquest is. And nah, di masa ini Old English mulai berkembang lagi, mulai menjadi lebih modern dan berubah nama menjadi Middle English kayak gitu. Dan itu adalah akhir dari perkembangan Old English. Karena the next session, it will not be called as Old English anymore, but instead Middle English. So yeah, that's actually a little bit of history of timeline about Old English. And in the next video, we're gonna be talking about the first. Setiap sesinya kita akan bahas, ya. So I hope that is useful for you. And if you have any questions, no, please don't ask, because I'm not really the expert at this topic. And that's it, I guess. And I'll see you. Goodbye. Bye.